Pemirsa Hidup Sehat Plus, kalau Anda mendengar air kelapa, kira-kira apa yang terbayang? Pasti udah terbayang kesegarannya kan? Siapa sih yang gak suka air kelapa? Hampir semua orang suka air kelapa. Nah, katanya air kelapa ini memiliki banyak sekali manfaat. Jadi selain rasanya enak, manis, segar, banyak juga manfaatnya untuk tubuh kita. Tapi apakah benar bahwa air kelapa itu memiliki banyak manfaat? Dan kira-kira bisa nggak ya air kelapa kita olah atau kita campurkan dengan bahan yang lain? Di samping saya sudah ada Dokter Yanti. Beliau adalah praktisi herbal medis. Halo dokter. Hai Dokter Nisa. Nah Dok Yanti, ini kan kita lagi mau membahas mengenai air kelapa ya. Air kelapa ini kan seperti yang kita tahu sudah dipercaya sejak dari dulu bahwa memiliki banyak sekali khasiat, terutama menghidrasi tubuh kita. Jadi kalau kita lagi capek terus minum air kelapa tuh rasanya seger dan kembali bersemangat gitu ya dok ya. Pastinya. Nah jadi kira-kira pemirsa di rumah pengen tahu apa aja sih khasiat dari air kelapa ini dan bagaimana cara pengolahannya? Saya melihat banyak sekali bukti empiris yang menunjukkan bahwa air kelapa ini selain menyegarkan juga berkhasiat. Apa aja sih kandungan dari air kelapa ini dok? Ya. Secara nutrisi, tentu air kelapa ini juga memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, terutama memang ada gulanya, ada karbohidratnya, bahkan ada mineral dan juga nutrien lainnya ya. Nah, yang paling menonjol dari air kelapa ini yang berkhasiat juga tentunya adalah asam aminonya. Dari semua zat-zat aktif yang dokter bilang tadi, apa sih khasiatnya buat tubuh kita? Pemirsa di rumah harus tahu nih dok. Pertama, khasiatnya bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian selanjutnya juga dimanfaatkan untuk berbagai macam keluhan ya. Keluhan yang umumnya digunakan untuk mengurangi gejala toksisitas atau keracunan. Nah, pasti Dokter Nisa sering mendengar ya. Kalau misalkan Anda keracunan, penawarnya adalah air kelapa. Sering dengar gitu ya. Dan itu juga ternyata terbukti ya secara empiris ya dok. Ternyata kandungan dari air kelapa ini bisa menarik zat-zat beracun dalam tubuh untuk detoksifikasi. Selain itu juga digunakan untuk mencegah diare yang berkelanjutan gitu ya. Jadi kalau misalkan di awal-awal gitu untuk memberikan hidrasi kepada tubuh, air kelapa ini tepat karena mengandung banyak elektrolit. Tadi kan kita udah mendengar bahwa manfaatnya tuh banyak sekali ya. Kira-kira pengolahannya seperti apa dok? Iya. Sebenarnya mudah ya, kelapa ini bisa dimanfaatkan dari mulai airnya, daging buahnya, daging kelapa ya. Bahkan di luar negeri sana gitu ya, banyak dimanfaatkan dan penelitiannya juga sudah mengarah ke sana bahwa akar kelapa juga berkhasiat obat. Tapi yang paling mudah adalah air kelapa tentunya, karena tinggal dibuka dan kita minum. Oke, berarti dalam keadaan pengolahannya segar ya. bisa kita minum langsung secara segar gitu ya dok ya, atau kita bisa campurkan dengan bahan-bahan lain. Ya, jadi pemanfaatan air kelapa ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat kita ya, terutama pada ibu hamil nih. Nah, sebenarnya itu nggak hanya mitos sih, tapi ternyata memang penggunaan air kelapa untuk ibu hamil ini bermanfaat Dokter Nisa. Berarti memang banyak sekali manfaat dari air kelapa ini ya dok ya. Terutama kandungannya karena ternyata air kelapa ini dan daging buahnya bisa dimanfaatkan karena mengandung omega 3, omega 6 yang memang berfungsi untuk menambah kecerdasan pada janin dan juga kesehatan dari ibu hamil itu sendiri ya. Jadi memang ini bisa dimanfaatkan. Ya udah sekarang kita coba olah ya dok ya, karena dari tadi air kelapanya seperti seger banget Betul. gitu. Dan sebetulnya karena kandungannya lengkap ya dok, daging kelapa maupun air kelapa kita manfaatkannya ya sekalian, tidak hanya air kelapanya saja tetapi daging buahnya juga. Nah kebetulan ini sudah menyatu nih daging buahnya dengan airnya dok, jadi saya tinggal ambil aja ya. Oke, nah dok, sambil dokter ambil nih ya, saya perhatikan nih ya, ini kan ukurannya lebih besar, terus yang ini lebih kecil, terus yang ini semuanya warnanya kuning kecoklatan, tapi yang ini tuh kelapanya tuh ada merah-merahnya gitu dok. Nah ini berarti dua jenis kelapa yang berbeda ya? Iya, memiliki varietas yang berbeda. Yang ini disebut kelapa hijau nih dok. Oke. Kalau yang ini kelapa biasa. Nah kelapa ini menarik muda. nih dok, kelapa hijau. Kalau kita mendengar kelapa hijau itu terkesan dengan orang-orang biasanya beli ketika mereka sakit ya dok ya, demam gitu. Karena dipercaya bahwa kelapa hijau ini dapat menyembuhkan. Nah itu fakta atau mitos dok? Ya, ternyata dok dari hasil ujinya kelapa hijau ini memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan kelapa biasa. Oh oke. Jadi
dari kandungan antioksidannya ini, tentu kelapa hijau ini lebih berkhasiat ya. Tapi dua-duanya bisa digunakan kok dan bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai keluhan. Pantes ya, memang kelapa hijau biasanya lebih mahal di pasaran dibandingkan kelapa biasa karena memang ada beberapa bahan dan kandungan antioksidannya itu sangat bagus ya dok ya untuk kesehatan. Nah dok, ngomong-ngomong tadi kan ada kelapa hijau, kelapa muda, ada juga kelapa tua dok. Nah katanya kelapa tua ini airnya itu rasanya tidak enak kan ya dok ya, tidak lebih manis. Dan khasiatnya juga tidak ada dibandingkan kelapa muda. Nah itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos. Karena kandungan yang terdapat pada kelapa muda maupun kelapa tua itu sebenarnya sama dok. Gitu. Tapi sebenarnya rugi ya kalau misalnya kita buka kelapa tua, terus habis itu airnya pasti dibuang-buang gitu aja ya? Itu dia, makanya di luar negeri itu dimanfaatkan dok, digunakan sebagai produk ya. Jadi kalau misalkan kita melihat produk Indonesia kan hanya air kelapa muda ya. Tapi kalau di luar negeri sana sudah dimanfaatkan air kelapa tuanya maupun air kelapa mudanya. Air kelapa tua ada tulisannya misalkan satu produk tuh ya, menggunakan bahan air kelapa itu ada identifikasinya. Apakah tender coconut water atau apakah mature coconut water. Jadi itu yang membedakannya. Rasanya sebenarnya agak berbeda ya, tapi kandungannya sama. Nah tuh pemirsa, berarti kalau misalnya Anda ke pasar terus beli kelapa tua, airnya jangan dibuang, disimpan bawa ke rumah terus diminum karena memiliki nutrisi yang sama baiknya dengan kelapa muda. Tapi mungkin rasanya sedikit lebih hambar, tapi nggak apa-apa, yang penting nutrisinya ya dok. Betul. Ya. Kalau misalkan tidak nyaman dengan rasanya, Anda bisa manfaatkan untuk wajah. Oh, ini menarik sekali nih dok, untuk wajah. Nah gimana tuh dok pengaplikasiannya? Iya, untuk cuci muka ya, itu akan mencegah jerawat dok. Wah, tuh pemirsa, jadi jangan dibuang ya, disimpan, bawa pulang. Iya, diprediksi karena kandungan antioksidannya tinggi, sehingga ketika diaplikasikan ke wajah itu akan menyegarkan wajah. Oke, nah dok, kita kan ngobrol udah banyak nih dok ya. Yuk kita coba bikin yuk kelapanya, karena udah haus nih. Kita coba kombinasikan air kelapa muda ini dengan jeruk nipis dan juga madu. Oh, jeruk nipis ini kayak kan vitamin C juga ya dok ya? Antioksidan tinggi ya. Oke. Jadi kita tambahkan jeruk nipis ini sesuai dengan selera ya. Dan kemudian kita tambahkan madu. Sama ya, sesuai selera juga ya. Bisa 1 atau 2 sendok teh. Nah, kemudian diaduk dok. Udah jadi deh ramuan istimewa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Wow, dan juga rasanya menjadi lebih enak dan lebih segar tentunya. Iya, betul. Oke. Aku cobain ya dok ya. Boleh. Ya, manis kan? Jadi spesial. Gimana dok rasanya? Ini adalah racikan yang kaya akan antioksidan ya dok ya? Betul. Oke. Dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dok. Ya benar banget, apalagi di masa pandemi ini, COVID lagi meningkat ya dok ya, kita harus memperkuat imunitas juga. Dan tentunya dengan minuman yang enak. Betul. Oke, nah dokter, ini banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dok. Katanya air kelapa muda dapat membuat awet muda. Nah ini ibu-ibu di rumah penasaran nih, apa benar seperti itu, fakta atau mitos? Ya. Sebelum saya bilang fakta atau mitos, saya menjelaskan dulu bahwa namun untuk awet muda tidak hanya dengan meminum air kelapa tentunya. Kita harus melakukan pola hidup yang seimbang, pola makan yang baik, pola tidur yang cukup, dan juga menghindari stres. Nah dok, ini juga ada fakta mitos yang beredar di masyarakat. Banyak masyarakat percaya bahwa sering mengkonsumsi air kelapa muda katanya mampu membuat jantung menjadi lebih sehat. Nah ini fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta. Fakta, nah gimana tuh dok? Ya, meskipun penelitiannya baru pada hewan coba ya dok, tapi ternyata penggunaan air kelapa ini bermanfaat untuk sebagai kardioprotektif atau menyehatkan jantung karena kandungan dari kalium yang terdapat pada air kelapa muda ini dok. Oke, berarti sering-sering konsumsi air kelapa itu baik untuk jantung ya dok ya? Jadi penelitiannya itu pada hewan bisa mencegah terjadinya serangan jantung. Dan itu berhubungan karena air kelapa ini juga bisa menurunkan kolesterol, LDL, dan trigliserid. Yang mana itu akan membuat serangan jantung begitu dok. Ada lagi nih dok, masyarakat banyak berpikir bahwa air kelapa muda jika rajin dikonsumsi maka bisa melarutkan batu ginjal. Nah ini fakta atau mitos? Ya itu adalah fakta dokter Nisa. Jadi penelitian pada hewan coba di mana kelompok hewan yang
dikasih terapi dengan menggunakan air kelapa dibandingkan dengan yang tidak diberikan air kelapa, ternyata air kelapa ini dapat mencegah pembentukan batu ginjal pada kelompok yang diberikan dengan air kelapa, Dok. Wah, ternyata pemirsa, air kelapa ini memang memiliki sejuta manfaat dan juga untungnya mudah ditemukan di mana saja dengan harga yang relatif murah ya, Dok ya. Nah, Dok, ini ada fakta mitos terakhir yang banyak dipercaya oleh masyarakat. Katanya air kelapa ini mampu menjadi sport drink. Nah, sport drink alami untuk kegiatan olahraga sehari-hari. Ini fakta atau mitos? Ya, itu adalah fakta, Dok. Fakta, kenapa, Dok? Karena kandungan dari air kelapa ini kaya akan elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh, mengganti cairan yang sudah dikeluarkan ketika saat olahraga. Nah pemirsa, ternyata air kelapa baik airnya maupun dagingnya memiliki sejuta manfaat. Jadi jangan pernah menyepelekan air kelapa. Rajin konsumsi air kelapa setiap hari mampu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Pemirsa Hidup Sehat Plus, sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Tengku Anissa. Saya Dr. Rianti, praktisi herbal medik untuk Hidup Sehat Plus.